Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Jalla wa ala kita semuanya bisa berkumpul di majlis yang mulia ini di salah satu taman di antara taman-taman surga. Kita memohon kepada Allah Jalla wa ala, ya, ilmu yang kita raih, yang kita dapat bermanfaat, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita, ya, memberikan taufik kepada kita untuk niat kita itu lurus, ya. Tujuan kita menuntut ilmu itu untuk diamalkan. Jadi sedikit ilmu yang kita dapatkan insyaallah akan bermanfaat, ya. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah Jalla wa ala, tema yang kita bahas setiap malam ini rutin berkenaan dengan amalan hati yang tentunya jarang mungkin dibahas, ya, karena biasanya lebih mendahulukan suatu perkara yang zahir daripada yang tersembunyi, ya. Padahal kalau kita lihat dalam banyak nas, ya, yang kita lihat dalam banyak nas lebih didahulukan sebenarnya itu masalah hati dulu sebenarnya. Akidah itu masalah hati, keyakinan itu adalah masalah hati. Dan tujuan para utusan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memurnikan hatinya hanya untuk Allah Jalla wa ala. Makanya pembahasan dan menggali perkara-perkara yang berkenaan dengan hati ini merupakan perkara yang sangat penting. Nah, amalan hati yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, setelah kita bahas masalah ikhlas, apalagi khusyuk, apalagi tafakur, kemudian apalagi yakin. Nah, yang sekarang yang kelima berkenaan dengan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Jalla wa ala. Muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah atau selalu merasa diawasi oleh Allah merupakan salah satu amalan di antara amalan hati, ya. Kemudian juga muraqabah ini, merasa diawasi oleh Allah ini merupakan salah satu sifat di antara sifat seorang mukmin yang sebenar-benarnya. Seorang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Seorang mukmin yakin dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada zahirnya dan juga apa yang disembunyikannya. Jadi seorang mukmin yang sebenar-benarnya beriman meyakini dengan pengawasan Allah Jalla wa ala kepada apa yang dilakukan oleh anggota badannya yang zahir dan juga apa yang dilakukan oleh batinnya yang tersembunyi di hatinya. Allah melihatnya, Allah mendengar perkataannya, Allah mendengar segala amalan yang dilakukan dalam setiap waktu, detik. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat 18, tidaklah satu ucapan yang dilafadzkan kecuali di sisinya raqibun atid. Di samping itu, ikhwani, teman-teman, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, pembahasan
muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan. Terutama sebagaimana yang kita maklumi, telah dibukakan pada zaman sekarang ini berbagai macam media, sarana yang menjadikan sampainya kepada kemaksiatan sangat mudah. Seseorang dengan sarana-sarana yang ada, yang canggih, dengan berbagai macam sarana media, bisa berputar-putar, berkeliling-keliling di antara berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Sedangkan ia berada di kamarnya. Cukup di kamarnya, gak usah pergi. Kalau zaman dahulu mesti ke bioskop gitu kan, melangkahkan. Sekarang enggak. Dengan berbagai macam media yang ada, yang baru ini, duduk di rumah sudah berkeliling dengan berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Di kamar aja udah. Sudah. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Jika tidak ada yang bisa mencegah baginya, yang menahan baginya dari takwa kepada Allah dan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala, syaitan akan menggiringnya kepada kebinasaan. Dan itu merupakan suatu hal yang pasti. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, bagi para da'i, bagi para penuntut ilmu, bagi para ustadz, bagi para pendidik, bagi pada pengajar, untuk menanamkan atau menumbuhkan makna ini dalam jiwa. Muraqabatullah ini mesti ditanamkan kepada santriwati, ya, para penuntut ilmu, ya, perlu sangat perhatian bagi semua di antara kita para pendidik untuk menghidupkan makna ini, pengawasan ini di dalam jiwa, biar menjadi penghalang antara jiwa dan antara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati, jadi muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, sangat penting. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Dan arti muraqabah dari raqaba yarqabu. Raqaba yarqabu, yarqubuhu ay harasahu, yaitu menjaganya. Itu arti secara bahasa yang dimaksud dengan raqaba yarqabu. Jadi ma'khudun min raqaba, diambil dari raqaba. Raqaba yarqubu. Muraqabah. Jadi diambil dari raqaba, muraqabatan. Jadi dari huruf raqaba, yaitu menjaganya, mengawasinya. Jadi makanya ar-raqib, al-hafidz, ala wazni fa'il, bimakna fa'il. Jadi di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Ar-raqib, yang maha menjaga, yang maha mengawasi, yang menjaga, dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazan fa'il, bimakna fa'il. Jadi secara bahasa, jadi muraqabah itu diambil dari raqaba yuraqibu muraqabatan, dari raqaba ala wazni fa'il, raqib, raqaba yuraqibu muraqabatan. Ar-raqib ala wazni fa'il, bimakna fa'il. Itu dari sisi bahasa, mengawasi, menjaga, ya, itu mengawasi dan menjaga. Adapun secara istilah, para ulama, ya, memberikan penjelasan dengan ungkapan yang berbeda-beda, tapi yang mengumpulkan dari semua ungkapan para ulama dalam mendefinisikan arti muraqabah itu, terkumpul definisi yang didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Semua ungkapan para ulama kembali kepada apa yang
didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya muraqabah itu adalah pengetahuan seorang hamba dan keyakinan seorang hamba dengan pengawasan Allah kepada dohir dan batinnya. Jadi ilmu seorang hamba dan keyakinan seorang hamba dengan penalahan al-haq yaitu Allah kepada dohir dan batinnya. Maka selalu menghadirkan ilmu ini, selalu menghadirkan keyakinan ini, itulah yang dimaksud dengan muraqabah. Selalu menghadirkan ilmu ini, selalu menghadirkan keyakinan ini, itulah yang dimaksud dengan muraqabah. Buah daripada pengetahuannya seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, melihatnya, mendengar perkataannya, mengetahui segala perbuatannya di setiap waktu dan kondisi. Itulah definisi muraqabah, ya, yaitu pengetahuan seorang hamba dan keyakinan seorang hamba dengan penelaahan Allah kepada dohir dan batinnya, buah dari ilmu seorang hamba bahwasanya Allah mengawasinya, bahwasanya Allah melihatnya, bahwasanya Allah mendengar perkataannya, Allah mengetahui amalannya di setiap waktu dan saat dan kapanpun. Dan muraqabah ini, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, adalah beribadah dengan nama Allah Jalla wa Ala Ar-Raqib. Jadi muraqabah ini adalah beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, Al-Hafid, Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Jadi muraqabah itu adalah beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Maha mengawasi, Maha menjaga, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat. Maka barang siapa yang memahami nama-nama ini, nama-nama Allah yang mulia ini, dan beribadah dengan konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ikhwah fillah, seseorang akan meraih al-muraqabah. Maka seseorang akan menggapai al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muraqabah sangat penting. Kenapa penting? Ibnu Qayyim memberikan penjelasan bahwasanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Jalla wa Ala, yang sangat penting sekali memang di zaman sekarang ini. Sangat penting. Ya kalau seandainya nggak muraqabah, ya kita gimana gitu. Bebas-bebasan mau di mana tanpa diketahui oleh orang, ya, untuk berbuat kemungkaran dan kemaksiatan, betul nggak? Betul. Jadi muraqabah itu sangat penting sekali. Makanya kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah bahwasanya saking pentingnya muraqabah merupakan pondasi seluruh amalan hati, akar seluruh amalan hati itu ada di muraqabah. Ya. Jadi akar atau pondasi seluruh amalan hati itu adalah muraqabah. Adalah muraqabah. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan pokok-pokok amalan hati dan cabang-cabangnya dalam satu kata, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril yang pada waktu itu berbentuk manusia yang tidak dikenal, hadis Jibril yang panjang di mana Jibril berbentuk manusia yang rapih, rambutnya hitam gitu, bajunya bersih putih,
datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mal ihsan. Salah satu pertanyaannya adalah tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, anta budallah apa? Ka'annaka tarah. Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihatnya. Jadi, kalau kita renungkan, di manakah letaknya bahwasanya muraqabah itu sumber segala amalan hati, di mana? Iya betul. Kalau kita renungkan, setiap kedudukan dari kedudukan agama, setiap amalan dari amalan hati, ya sumbernya dari muraqabah. Sumbernya dari muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalnya begini, kita kan mengetahui tentang hadis Rasulullah SAW tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tidak akan dinaungi pada hari kiamat kecuali naungan Allah ada 7. Imam adil. Kenapa bersikap adil? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Apalagi pemuda. Pemuda yang tumbuh, berkembang dalam ibadah. Apa sih sebenarnya yang membuat seorang pemuda nasya'a fi ibadatillah, tumbuh berkembangnya dalam beribadah kepada Allah, padahal lagi mejeh-mejehna, coba kuatnya syahwat, ya kuatnya syahwat. Itu apa penyebabnya? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang bersedekah yang tidak diketahui oleh tangan kirinya, yang disedekahkan oleh kanannya. Apa sumbernya itu semuanya? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ada juga seorang laki-laki yang sudah hampir mau berzina. Dia hampir mau berzina dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan. Ya betul? Cantik lagi. Kenapa? Dia meninggalkan. Padahal Padahal udah mudah gitu. Apa? Muraqabatullah. Saya takut kepada Allah. Meninggalkan kemaksiatan tersebut. Apa? Sumbernya dari mana? Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang hamba yang ketika sendirian berzikir, bukan di tengah banyak orang, menangis, mencucurkan air mata. Itu sumbernya dari mana? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Maka sabda Nabi SAW, "U'budullah ka'annaka tarah." Beribadahlah Anda kepada Allah seolah-olah Anda melihatnya. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika Anda tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Dia Allah melihat Anda, mengawasi Anda. Bagian Anda saat lemah untuk naik kepada kedudukan tingkatan yang pertama, yaitu melihat Allah, menyaksikan Allah, turun ke kedudukan yang kedua, yaitu pengetahuan, keyakinan akan pengawasan Allah, penglihatan Allah kepada hambanya. Berarti di sini dapat kita pahami dalam hadis yang mulia ini bahwasanya ihsan ada 2 tingkatan. Anta budallah ka'annaka tarah. Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihatnya. Ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Namun apabila seorang hamba lemah untuk naik ke tingkatan yang tinggi ini, yaitu ibadah kepada Allah seolah-olah Allah menyaksikannya, seolah-olah dia melihat kepada Allah dengan matanya, berarti
ke apa namanya berpindah ke tingkatan yang kedua di antara tingkatan ihsan, yaitu menghadirkan penglihatan Allah kepadanya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika Anda tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia Allah mengawasi Anda. Jadi ada di antara para ulama bahwasanya ihsan ini memiliki dua kedudukan. Kedudukan yang tinggi menyaksikan Allah, kedudukan yang kedua jika tidak bisa nyampai kepada derajat yang tinggi ya, ke kedudukan yang kedua Allah mengawasinya. Tapi ada di antara para ulama bahwasanya menganggap dua kedudukan ini satu. Dua kedudukan ini satu. Mereka para ulama berpendapat bahwasanya Nabi SAW menafsirkan sabdanya sebagai penafsiran perkataan Nabi SAW. Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihatnya, alasannya, penjelasannya adalah jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat Anda. Gitu. Jadi yang kedua itu sebagai penjelasan. Jadi sebenarnya kata ulama dua kedudukan itu satu kedudukan katanya. Ini dua pendapat itu ma'ruf di karangan para ahli ilmu. Ada dua pendapat yang seperti ini, tapi tentunya ya intinya para ulama punya pandangannya masing-masing. Sedangkan kita mau memilih pandangan yang mana, mau yang satu, mau yang dua, terserah antum. Ya. Intinya bahwasanya Mashhad al-ihsan merupakan pangkal seluruh amalan hati. Ini menunjukkan tentang pentingnya muraqabah. Ihsan itu adalah muraqabah. Nah, muraqabah itu adalah pangkal seluruh amalan hati yang akan menumbuhkan dari merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala, rasa malu, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Ya, betul. Manakala kita itu ihsan, manakala kita itu meyakini kehadiran Allah, pengawasan Allah kepadanya, akan tumbuh dalam diri kita itu rasa malu, cinta, takut, kembali, tawakal, tunduk kepada Allah, dan juga akan menepis berbagai macam godaan dan akan bisa memutuskan berbagai macam pembicaraan yang ada di dalam jiwa dan akan membuat fokus hanya kepada Allah. Ya. Hanya tentunya perlu dilatih. Perlu dilatih. Kita belajar terus itu untuk nyampe sini. Tadi saya katakan bahwasanya kita belajar untuk apa? Belajar untuk nyampe ke sini. Belajar untuk sampai di sini. Dengan berbagai macam profesi kita yang berbeda-beda, jadilah kita menjadi orang-orang yang ihsan. Sampai kepada kedudukan ihsan ini. Ya tidak akan mungkin bisa menghadirkan pengetahuan bahwasanya Allah merasa diawasi Allah kalau jalan jarang ngaji. Ya, tidak akan mungkin. Dan nggak belajar. Bagaimana bisa kuat keimanan kalau nggak belajar? Dan belajar itu di majelis ilmu. Belajar itu di majelis ilmu bersama ustaz. Ya. Bersama ustaz, ya. Sedangkan yang ada di YouTube, yang ada dibaca oleh kita itu sebagai istifadah aja. Kita bisa mengambil faidah saja. Tapi belajar itu duduk di majelis ilmu. Begitu sebenarnya cara menuntut ilmu yang dicontohkan oleh salaf kita terdahulu yang saleh. Talaki,
duduk di hadapan ustadz, duduk di hadapan ulama, ya, atau di hadapan ustadz yang membacakan buku yang ditulis oleh para ulama, ya, duduk dan bersabar mendengarkan, mencatat, merenungkan. Kemudian kita berusaha apa faidah yang kita ambil nih. Saya mau di sini nih belajar untuk kita amalkan insyaallah biidznillah tabaraka wa taala. Ya. Kembali lagi bahwasanya bagian seorang bagian seorang hamba dari kedekatannya kepada Allah seukuran bagiannya dari kedudukan ihsan, muraqabatullah. Makanya sholat itu tergantung, berbeda-beda. Ya tergantung bagiannya dari ihsan ini. Tergantung bagiannya dari muraqabatullah ini. Sampai-sampai sebagaimana yang telah dijelaskan, sholat antara dua orang laki-laki dari sisi pahala sebagaimana perbedaan antara langit dan bumi. Padahal sama berdirinya, sama rukuknya, sama sujudnya, tapi dari sisi pahala berbeda seperti perbedaan antara langit dan bumi. Maka sekali lagi yang perlu dicatat, bagian seorang hamba dari kedekatan dari Allah seukuran bagiannya dari kedudukan ihsan ini, yaitu muraqabah ini. Ya. Pernah ditanya Muhammad bin Mubarak, apa tanda cinta kepada Allah? Tanda cinta kepada Allah kata Ibnu Mubarak apa? Merasa diawasi oleh yang zat yang dicintai. Merasa diawasi oleh zat yang dicintai. Berarti siapa? Allah. Begitu. Dan juga tanda cinta seorang hamba kepada Allah, dia berhati-hati untuk berusaha dan mencari untuk menggapai, milih-milih sesuatu perkara yang mana perbuatan yang dilakukannya itu adalah yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Itu tanda cinta seorang hamba kepada Allah. Merasa diwasi oleh zat yang dicintai dan memilih-milih, pilih-pilih amalan yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Hati-hati ketika berbuat itu. Perbuatan yang dipilihnya adalah yang menggapai ridho Allah Jalla wa'ala. Itulah tanda seorang hamba itu cinta kepada Allah. Pernah Ismail bin Junaid bin Nujaid ditanya apa yang mesti dilakukan oleh seorang hamba? Apa yang mesti dilakukan oleh seorang hamba? Kita hamba Allah ya. Apa yang mesti kita lakukan? Selalu beribadah, menghambakan diri kita di atas sunnah. Selalu menghambakan diri kita atau penghambaan kita selalu di atas sunnah. Penghambaan selalu di atas sunnah. Ini yang mesti dilakukan oleh seorang hamba. Penghambaan selalu di atas sunnah. Penghambaan seorang hamba itu selalu di atas sunnah. Itu yang pertama, yang mesti dilakukan oleh seorang hamba. Yang kedua, selalu merasa diawasi oleh Allah. Penghambaan kita mesti selalu di atas sunnah. Itu yang pertama, yang mesti dilakukan oleh kita. Yang kedua, yang mesti dilakukan oleh seorang hamba adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Maka seorang hamba manakala selalu penghambaan dirinya di atas sunnah, berarti berada di atas syariah. Manakala seorang hamba itu selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, pasti dia akan ikhlas. Jadi manakala seorang hamba menetapi penghambaan di atas sunnah, berarti dia di atas syariah.
ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah, pasti dia ikhlas. Dan kita ketahui bahwasanya syarat ibadah itu ada dua. Ikhlas dan ittiba. Ittiba itu sesuai dengan syariat. Maka manakala seorang hamba selalu menghambakan dirinya di atas sunnah, berarti mengikuti sunnah, berarti di atas syariat. Dan manakala seorang hamba selalu menghadirkan pengawasan kepada Allah, mesti dia itu akan ikhlas. Maka dengan sebab itu, dengan izin Allah Jalla wa'ala akan dijaga dari melenceng dari sirat al-mustaqim. Kita hidup di dunia ini harus minta keteguhan dari Allah untuk selalu berada di atas sirat al-mustaqim. Maka saking pentingnya masalah ini, agar kita selalu berada di atas sirat al-mustaqim, setiap kali sholat kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Setelah itu dalam sholat, setelah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada doa yang paling agung, ada doa yang paling bermanfaat, itu mintanya kita hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini kan subhanallah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini hidayah ini sangat penting. Dan dalam doa itu bahwasanya manusia itu terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Itulah yang Allah berikan anugerah kepada mereka kenikmatan. Kelompok yang kedua, manusia yang kedua adalah mereka orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Mereka itu orang yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Kelompok yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Kelompok yang ketiga, kelompok manusia yang ketiga adalah mereka orang yang beramal tanpa ilmu. Mereka itulah orang yang sesat. Dan kita minta petunjuk kepada Allah untuk berada di atas siratal mustaqim. Maka insya Allah tatkala seorang hamba selalu penghambaan dirinya di atas sunnah, di atas syariah, dan selalu merasa diawasi oleh Allah, pasti akan ikhlas, akan dijaga oleh Allah. Dengan sebab itu, dengan ikhlas dan ittiba kepada sunnah, keluar dari jalan yang lurus, akan dijaga oleh Allah, keluar dari jalan yang lurus. Sebagian ulama, ikhwani wa akhwati, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata, apa seutama-utamanya ketaatan? Jawabannya hifdzul awqat, menjaga waktu. Sudah dijaga kan waktu? Hidup kita itu sebentar, hidup itu tidak lama, jaga waktu lah. Untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala, untuk taat kepada Allah Jalla. Sibukkan untuk taat kepada Allah. Quran udah berapa kali kita khatamkan. Kitab-kitab akidah, apa yang belum kita baca? Kitab-kitab fikih, apa yang belum kita baca? Gunakan waktu itu untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Waktu itu banyak. Maka jaga waktu itu. Jaga waktu itu. Nah, itulah seutama-utamanya ketaatan. Kalau kita tidak menjaga waktu, ya kita buyar saja begitu saja. Kita hidup, tambah umur, tetap aja kondisinya tidak berubah. Pernah juga ditanya, apa seutama-utamanya ketaatan? Nah ini, ketika ditanya seorang ulama, apa sih sebenarnya ketaatan yang paling utama? Jawaban ulama
Muraqabatul haq ala dawamil awqat. So, merasa diawasi oleh Allah dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Insya Allah kalau ini kita lakukan, insya Allah tidak lepas dari zikir, tidak lepas dari baca Al-Quran, insya Allah tidak lepas dari murojaah ilmu, tidak lepas dari sedekah mungkin ketika ada, tidak lepas dari satu ketaatan yang lain, insya Allah. Itu buah tatkala kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka inilah yang selayaknya diperhatikan oleh kita. Yang selalu diperhatikan oleh kita semuanya. Selalu melihat kepada Allah, tidak menoleh kepada makhluk dalam kondisi apapun. Terutama yang selalu mengajar seperti saya, ngajar di Sapiro, ngajar di masjid, suka khutbah juga, suka berdakwah juga, lebih sangat dibutuhkan daripada yang lainnya untuk hanya melihat kepada Allah, tidak menoleh kepada yang lain. Sangat dibutuhkan, terutama bagi saya sendiri ini, ya, untuk menghadirkan hal ini. Jadi yang terutama orang yang sibuk dengan dakwah, belajar, sangat dibutuhkan dari yang lainnya untuk menanamkan makna muraqabatullah ini. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ulama juga mengatakan, yaitu Abu Hafs, ya. Jadi berkata Abu Hafs kepada Abu Utsman An-Naisaburi, apabila Anda duduk bermajlis di hadapan manusia, seperti sekarang nih, apabila Anda duduk di majlis di hadapan manusia, sebenarnya yang perlu diperhatikan dan dinasihati itu bukan antum sebenarnya. Saya sendiri yang berbicara. Apabila Anda duduk bermajlis, membuka halaqah, pengajian, kajian di hadapan manusia, kata Abu Hafs, jadilah engkau yang memberikan nasihat kepada hati Anda, kepada diri Anda. Janganlah Anda tertipu dengan kumpulnya manusia kepada Anda, bermajlis bersama Anda. Begitu nasihatnya, subhanallah. Ini banyak, paling penting itu saya sebenarnya daripada antum sendiri. Jangan tertipu dengan majelis, dengan orang banyak yang duduk di hadapan Anda. Kenapa? Jangan tertipu. Manusia itu mereka mengetahui, mengenal itu, mengawasi dohir Anda. Oh baik. Wallahu ta'ala, Allah ta'ala adalah mengawasi batin Anda. Makanya ketika Anda sedang berada di sebuah pengajian, Anda menjadi seorang ustadz, jadilah penasehat kepada diri Anda, kepada hati Anda. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang kumpul bersama Anda, karena mereka hanya tahu dohir Anda, sedangkan yang mengetahui batin Anda adalah Allah Jalla wa'ala. Ini nasihat kepada diri saya sendiri. Jadi makanya muraqabatullah ini pangkal seluruh amalan hati. Dan inilah yang mesti dihadirkan, ditanamkan dalam jiwa-jiwa kita, terutama pada zaman sekarang ini, zaman yang serba terbuka, yang bisa menghalangi seseorang untuk tidak bisa digiring oleh syaitan adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dulu, sebelum dicukupkan demikian dulu, nanti dilanjut lagi insyaallah setelah apa? Setelah adzan mungkin. Cukup ya? Kayaknya cukup ya? Ya, saya juga jam 8 ada ngajar lagi juga di Sapiro ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV.
Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.